menghardik badai dan berkata kepada ombak, "Diam, tenanglah." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, saya berharap bahwa saudara-saudari telah membaca Injil minggu ini yang diambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Demikian pula bacaan pertama yang diambil dari kitab Ayub pasal 38 ayat 1, 8 sampai 11, dan bacaan kedua yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua pasal 5 ayat 14 sampai 17. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini Markus memperkenalkan kepada kita dua sosok manusia. Yang pertama, Yesus yang hidup penuh kepercayaan. Kita mengetahui bahwa Markus melihat Yesus sebagai Allah, tetapi juga sebagai manusia. Dan sebagai manusia, Yesus adalah tokoh yang hidup penuh dengan kepercayaan. Lalu sosok manusia yang kedua adalah kita sekalian, manusia pada umumnya, yang belum memiliki kepercayaan sepenuhnya. Mari kita berusaha memahami pesan yang disampaikan Yesus dalam Injil Markus hari ini, agar kita dapat menerima Ekaristi, yaitu Yesus Kristus sendiri sebagai sumber kepercayaan dan kekuatan, agar dapat menempuh jalan hidup kita bukan dengan ketakutan, melainkan dengan kepastian dan keberanian. Ketika belajar kitab suci dahulu, mengadakan latihan rohani, kita diminta untuk mengadakan apa yang disebut imajinasi iman, untuk lebih mengerti dan memahami isi kitab suci atau pesan kitab suci kepada kita sebelum kita masuk kepada kontemplasi, merasakan kehadiran Allah yang penuh kasih kepada kita. Nah, saudara-saudara, ketika membaca Injil hari ini, saya terbawa kepada imajinasi iman. Bagaimana situasi para murid ketika berada di Danau Genesaret, berada di dalam perahu, sedangkan ada angin badai dan ombak yang begitu besar. Mereka pasti merasa ketakutan. Dan itu juga yang saya alami ketika saya melakukan apa yang disebut imajinasi iman tadi. Saya merasakan perasaan takut yang luar biasa. Nah, saudara-saudari yang terkasih, perasaan takut seperti itu pernah juga saya alami. Walaupun bukan di laut, tetapi di udara. Ketika beberapa tahun yang lalu saya mengadakan penerbangan dari Ho Chi Minh City menuju ke Hanoi di Vietnam. Pada waktu itu saya mengunjungi teman saya yang ada di Hanoi, karena dulu bersama-sama di Manila, Filipina, dan kita berjanji pada waktu itu supaya saling mengunjungi. Dan beliau juga sudah pernah datang ke Jakarta ketika pada waktu itu saya bekerja di Lembah Karmel, Keuskupan Bogor. Nah, di dalam perjalanan dari Ho Chi Minh menuju ke Hanoi itulah pada saat hendak mendarat, pesawat kami mengalami goncangan yang luar biasa. Saya berpikir pada waktu itu, inilah
saatnya saya terakhir berada di dunia ini. Satu goncangan yang sangat dahsyat, sampai-sampai semua orang di dalam pesawat berteriak histeris. Demikian juga saya dengan dua teman di samping saya, kami berangkulan sambil berkata, mari kita mati bersama-sama. Tetapi pada waktu itu saya berkata kepada mereka, mari kita berdoa, mohon perlindungan Allah, mohon perlindungan Tuhan Yesus agar kita selamat dari bahaya ini. Setelah mengalami goncangan yang sangat hebat itu, akhirnya pesawat kami tidak jadi mendarat, tetapi naik kembali dan menuju ke suatu kota yang bernama Danang. Kami diberitahu seperti itu. Tetapi kemudian tiba-tiba ada pemberitahuan lagi bahwa sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Hanoi. Dan singkat cerita, kami mendarat dengan selamat di Hanoi. Dan ketika saya menanyakan kepada orang-orang di sana mengapa terjadi demikian, mereka mengatakan bahwa di Hanoi sering terjadi badai yang tiba-tiba datang, tidak bisa diprediksi, dan karena itu ya sangat berbahaya untuk penerbangan ataupun untuk pelayaran. Nah, itu pengalaman ketakutan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih ketika kita mengalami badai, mengalami ombak yang sangat besar, ataupun peristiwa apa saja yang sangat menakutkan kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, Markus memperkenalkan murid-murid Yesus yang sangat ketakutan menghadapi badai danau Galilea yang hebat. Mereka guncang dan gelisah, penuh ketakutan akan tenggelam. Mereka berteriak, Guru, tak pedulikah engkau kalau kami binasa? Namun sekaligus ditampilkan oleh Markus, tokoh Yesus bukan sebagai orang yang takut, melainkan orang yang percaya dengan penuh kepada perlindungan Allah. Meskipun ada badai yang menimpa perahu yang nyaris tenggelam, ia ketika bangun menghardik badai dan berkata kepada ombak, tenanglah, diam, tenanglah. Betapa besar perbedaan sikap yang dimiliki antara murid-murid dan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, apa gerangan yang ingin disampaikan Markus kepada kita sebagai orang yang sungguh percaya? Markus bukan ingin memperlihatkan kepada kita kemampuan Yesus mengadakan mukjizat, melainkan menegaskan bahwa dalam hidup kita harus memiliki dan menghayati kepercayaan sejati sebagai orang beriman. Dalam Injil itu terlihat betapa sangat menyorot perbedaan sikap Yesus dan sikap murid-muridnya. Yesus sungguh pasrah sepenuhnya kepada Allah. Karena itu ia dapat istirahat dengan tenang di tengah badai dan ombak di danau. Sedangkan murid-muridnya guncang dan gelisah, penuh ketakutan akan tenggelam. Saya teringat juga dengan presiden kita, Bapak Joko Widodo, yang super sibuk. Dan dia pernah berkata di dalam salah satu di media sosial, dia pernah bercerita di media sosial, dia bersyukur bahwa dalam perjalanan di mana saja, di pesawat, bahkan di helikopter yang bising sekalipun, ya, dia dapat tidur nyenyak. Dan itu luar biasa, bisa menggantikan tidurnya kurang karena kesibukan yang banyak. Ya, mungkin karena dia tidak punya beban, ya, sehingga dia bisa tidur di mana saja.
sedangkan orang yang memiliki beban biasanya susah tidur. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pesan Injil Markus hari ini ialah agar supaya kita dalam keadaan apapun tetap tenang dalam bahaya. Bukan berarti bahwa kita boleh acuh tak acuh dan tidak peduli, melainkan harus berusaha seperti Yesus, tetap tenang dan tabah, asal kita sungguh merasa berada sepenuhnya di dalam perlindungan Allah. Dengan demikian, Yesus adalah teladan bagi kita sebagai manusia yang dalam iman menyerahkan diri sepenuhnya kepada perlindungan Allah. Demikian juga kita pada masa pandemi COVID-19 ini. Kita berusaha untuk tidak terlalu takut, tidak terlalu panik, tidak terlalu bingung. Tetapi juga tentu tidak merasa terlalu percaya diri. Kita tetap waspada. Menerapkan protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari bepergian ke tempat-tempat yang jauh. Kita hanya diminta untuk pergi jika ada kebutuhan saja. Karena apa? Walaupun kita merasa bahwa kita tidak mungkin terkena, tetapi kemungkinan seperti itu bisa saja membuat kita lalu kemudian tidak waspada. Kita tetap waspada dan tentu juga tetap berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika dibangunkan oleh para murid di dalam Injil tadi, Yesus membentak angin dan ombak dengan berkata, "Diam, tenanglah." Angin ribut atau badai itu adalah lambang gelombang keraguan-raguan, ketidakpercayaan, ketakutan. Kita sering kurang memahami arti kepercayaan yang sesungguhnya. Kepercayaan kita terkadang hanya berupa pengetahuan ajaran agama atau perintah-perintah tanpa penghayatan. Padahal kepercayaan adalah keyakinan dan kesadaran akan apa yang diimani dan diyakini dalam hati. Kepercayaan dalam lubuk hati inilah yang harus menjiwai dan mewarnai segenap hidup kita. Pesan yang ingin disampaikan Markus kepada kita hari ini dapat dilihat dari cara dan susunan Markus menulis Injilnya. Di dalam bab 4, ajaran Yesus yang disampaikan sebelumnya dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan yang sederhana tentang seorang penabur, tentang pelita dan ukuran, tentang benih yang tumbuh, tentang biji sesawi seperti yang kita dengar dalam Injil minggu yang lalu. Tetapi Injil Markus bab 4 ini ditutup dengan cerita tentang angin ribut di Danau Galilea diredakan oleh Yesus. Jadi Yesus mulai pewartaannya dengan memberi pelajaran dengan perumpamaan-perumpamaan. Ibaratnya Yesus memberikan teori terlebih dahulu, lalu diperkuat dengan perbuatan atau praktek hidup. Dan penghayatan atau praktek hidup itu diuji ketika mengalami badai dan ombak di Danau Galilea. Demikianlah Yesus mengajak murid-muridnya dan kita untuk menghadapi kenyataan hidup secara nyata dan realistis. Ternyata percaya kepada Yesus dan mengikutinya bukanlah suatu jalan yang mudah, melainkan suatu jalan yang panjang, suatu proses iman, pematangan kepercayaan.
Hidup kita bila selalu menyenangkan, seolah-olah membuat kita mudah percaya kepada Tuhan. Tetapi bila menghadapi badai atau angin ribut kesulitan, bahkan bencana hidup, kita kerap kali bereaksi dan bersikap takut, seperti murid-murid dalam perahu yang terombang-ambing oleh badai. Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita selalu melihat dan meniru sikap Yesus sebagai orang yang percaya sepenuhnya kepada perlindungan Allah. Seperti ditegaskan oleh Paulus dalam bacaan kedua, kita ini berkat Kristus adalah ciptaan baru. Kita sebagai manusia baru dalam Kristus harus yakin dan percaya. Mari kita mohon perlindungan dan mohon berkat Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan bersamamu dan bersamalah. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.